Kemudian begini, teman-teman semuanya ya. Zaman dulu ada sebuah konsep, yaitu panas, dingin, lembab, dan kering. Dan konsep ini sudah dibahas di kedokteran Muslim atau para ulama zaman dulu. Kemudian konsep ini juga sudah dibahas di kedokteran Timur atau TCM. Tetapi di kedokteran modern sekarang konsep ini tidak dibahas. Akhirnya seiring berjalannya waktu konsep ini menghilang. Setelah konsep ini menghilang, lama-kelamaan ada seseorang yang menemukannya kembali. Setelah konsep ini ditemukan, akhirnya kita bicara kembali tentang konsep ini. Setelah kita bicarakan kembali tentang konsep ini, beberapa orang merasa sangat aneh, sehingga keanehan itu tidak diperbuat. Beberapa orang juga merasa sangat janggal, sehingga kejanggalan itu juga tidak diperbuat. Pengaturan pola makan dan larangan itu punya konsep yang jelas, punya aturan yang jelas, kapan boleh dimakan dan kapan tidak boleh dimakan. Kemudian begini, hampir semua orang memahami bahwa semua makanan dan minuman itu baik untuk tubuh. Dan semua makanan yang baik ini bila dikonsumsi akan menjadi baik di dalam tubuh itu dan tidak akan menimbulkan masalah. Nah, ini benar. Karena apa? Ini konsep begini ialah konsep ahli gizi dari barat. Jadi konsep ini yang begini ini konsep ahli gizi dari barat. Iya benar, memang begitu. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah itu semuanya baik. Semua ciptaan Allah itu semuanya bagus. Semua ciptaan Allah itu semuanya benar. Dan semua ciptaan Allah itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang holistik itu, kita akan menemukan begini. Bagus tidaknya sesuatu hal itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkan pada tempat yang benar. Artinya bagus untuk siapa, tidak bagus untuk siapa. Cocok untuk siapa dan tidak cocok untuk siapa. Baik untuk siapa dan tidak baik untuk siapa. Contoh ya. Bila ada seseorang tubuhnya dalam kondisi dingin atau terserang udara dingin, maka larangannya adalah makan makanan yang bersifat dingin. Karena apa? Karena unsur dingin itu sudah berlebihan di dalam tubuhnya. Maka ini menjadi larangannya. Nah, karena apa? Sekali lagi, karena sifat dingin itu akan membuat sirkulasi darah itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi cairan itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi energi itu juga berjalan tidak lancar. Sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan tidak lancar. Dan inilah yang membuat tubuh itu menjadi berat dan gampang sakit. Jadi seharusnya
ketika tubuh itu dalam kondisi dingin ataupun terserang udara dingin, maka makanlah makanan yang bersifat hangat ataupun minum-minuman yang bersifat hangat. Biar apa? Biar terjadi keseimbangan. Artinya, kalau tubuhnya bersifat dingin atau terserang udara dingin, maka makanlah makan makanan yang bersifat hangat atau minum minuman yang bersifat hangat biar terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Jadi ini gambarannya jelas ya. Kemudian begini teman-teman semuanya. Di dalam sebuah kelahiran, manusia itu punya karakter yang condong. Bisa condong ke panasnya, bisa condong ke dinginnya, bisa condong ke lembabnya, dan bisa condong ke keringnya. Maka kita mencoba mengenal karakter tubuh manusia. Karakter tubuh dasarnya seperti apa, kemudian disesuaikan tubuhnya saat ini seperti apa, makanan yang tersedia seperti apa, cuaca yang sedang berlangsung seperti apa. Kemudian sifat panas itu selalu naik ke atas. Sifat dingin selalu turun ke bawah. Sifat lembab itu selalu tertumpuk dan menahan energi. Sifat kering itu akan menyebar ke segala arah. Jadi setelah kita sudah selesai membahas sifat ini, maka sifat ini punya peranan penting di dalam tubuh. Kalau lembab dan panas bersatu, fungsinya di dalam tubuh itu perbaikan otot-otot dan jaringan tubuh, perbaikan organ dalam, regenerasi sel, kemudian pemulihan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kemudian ditambah lagi pemeliharaan. Kalau lembab dan dingin bersatu, fungsinya di dalam tubuh itu pemeliharaan otot-otot dan jaringan tubuh. Pemeliharaan organ dalam. Sifatnya itu dilembabkan. Otot-otot dilembabkan, jaringan-jaringan tubuh dilembabkan, organ-organ dalam juga dilembabkan. Kalau panas dan kering bersatu, fungsinya di dalam tubuh itu sebagai pengolah dan pengiriman, atau sering disebut itu distribusi. Kalau dingin dan kering bersatu, fungsinya di dalam tubuh itu sebagai penahan atau melancarkan. Jadi fungsinya di dalam tubuh itu penahan atau melancarkan sistem-sistem yang ada di pembuangan. Bisa nanti sistem pembuangan BAB, bisa pembuangan air kecil, bisa sistem menstruasi ataupun ejakulasi. Jadi tidak ada dikatakan bahwa makanan itu hanya itu-itu saja. Tidak ada dikatakan bahwa obatan itu hanya itu-itu saja. Jadi artinya makanan kita makan, minuman kita minum. Obat-obatan juga kita konsumsi. Hanya saja kita akan sesuaikan itu dengan kondisi tubuh kita saat itu dan cuaca yang sedang berlangsung. Jadi teman-teman semua, kira-kira gambaran sederhananya begitu ya.